المرسلين حبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه إلى يوم الدين. Ramadan tinggal beberapa hari lagi akan tiba. Semoga Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan. Tak seorang pun dari kita punya bukti bahwa hasil Ramadan yang telah lalu masih terpelihara. Ya, terutama saya sendiri. Hanya Allah yang Maha tahu masih ada tersisa hasil ibadah Ramadan yang lalu. Itu sudah habis dengan perbuatan maksiat. Semoga Allah pertemukan kita dengan Ramadan sekarang dan Allah berikan kepada kita taufik hidayah sehingga kita dapat menikmati hidup dengan bulan Ramadan melalui tilawah Al-Quran, melalui qiyamul lail, melalui saum di siang hari, qiyam di malam hari. Dan tentu bulan Ramadan, bulan yang diistimewakan oleh Allah untuk hamba-hamba yang bertauhid dengan keistimewaan punya nikmat sabar, punya nikmat kekuatan, punya nikmat ukhuwah, persaudaraan, dan lebih dari itu adalah pada bulan Ramadan semua orang Islam bersedekah, berzakat. Ini sangat unik sekali. Walaupun orang miskin dapat membayar zakat yang disebut dengan zakat fitrah. Padahal pada umumnya orang yang suka memberi itu kalau memang memiliki keluasan harta. Untuk bulan Ramadan orang miskin pun menjadi muzaki. Kenapa muzaki? Karena muzaki itu membersihkan diri. Tazkiyatun nafs adalah pembersihan jiwa dan sucian hati. Maka apabila pada waktu-waktu yang lain orang miskin cuma bercita-cita, ingin aku juga menjadi orang yang berzakat, nikmat membersihkan diri, maka pada bulan Ramadan cukup kalau ukuran kita 2,5 kilogram beras untuk setahun. Dalam setahun, ya alhamdulillah, itulah kenikmatan. Barusan saya bacakan Al-Quran untuk rakaat pertama riwayat Khalaf dari Hamzah. Dan sekarang sudah ada mushafnya ya. Ini dapat kita lihat yang tadi saya baca dari mulai ayat 12. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Ini pada huruf ta tanwin ada warna di sini memberitahu, mengingatkan bahwa warna ini dibaca tanpa gunnah. Kalau riwayat Hafs kita membaca lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Tapi kalau riwayat Khalaf lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Berarti kalau kita sedang membaca riwayat Hafs lalu gunahnya tidak ada, itu berarti loncat ke riwayat yang lain ya. Kemudian wa asirru qawlakum aw ijharu bih, berhenti di sini ya. Itu untuk apa berhenti? Aturannya begitu dari Rasulullah. Ini jelas sekali kan, ada warna tersendiri. Ini memberitahu untuk berhenti di sini, berhenti tanpa nafas. Wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Sama di sini juga berhenti ya. Walladzi khalaqa lakum walladzi ja'ala lakumul arda dhalula. Di sini berhenti. Kemudian tadi dibaca afaman yamshi. Nah, di sini juga sama. Kalau riwayat Hafs afaman yamshi, untuk riwayat Khalaf afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahdi. Ada warna nih. Ini dibaca imalah 6 harokat.
amman yamshi sawiyan ala zirab. Shadnya dikasih warna, diingatkan ala ziratim mustaqim. Jadi di sini dibaca sesuai dengan yang dicontohkan Rasul. Kemudian pada waktu kul innama, di sini ada berhenti juga. Dan tadi sampai kepada ayat 28, di sini banyak berhenti. Bisa diperhatikan ya tanda-tandanya. Kul ada warna, tum, in. Dan untuk riwayat Hafaz, wa man ma'iyya aw rahimana ahlakani Allahu wa man ma'iyya aw rahimana. Untuk Khalaf sebaliknya, ahlakani Allahu wa man ma'i aw rahimana. Di sini bacaannya adalah berhenti sejenak. Qul ara'aytum in ahlakani Allahu wa man ma'i aw rahimana faman yujirul kafirina min 'adzabin alim. Itu yang diajarkan Hamzah kepada Khalaf dan Khalad melalui yang lain. Khalaf dan Khalad ini perawi terhalang oleh satu orang kepada Hamzah, dan ujung-ujungnya kepada sahabat Nabi, kepada Rasulullah SAW. Rasul menerima bacaan ini dari Jibril, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk ilmu qiraat tidak ada unsur fikih, tidak ada unsur ijtihad ulama. Kalau fikih hukum ada kaitan dengan ijtihad ulama. Umpamanya kan saat ruku, saat sujud, saat tasyahud, mau bacaan mana, itu kan biasa dihubungkan Imam Syafi'i gini, Maliki, Hanafi, Hambali. Qunut umpamanya, atau wudu, apakah harus diusap semua kepala saat membasuh, mengusap kepala atau sebahagian, itu ada kaitan dengan fikih ulama. Tapi kalau bacaan Al-Quran, bacaan dengan saktah, qul ara'aytum, itu langsung contoh dari Rasulullah. Imam Nafi' ketika mengajar Al-Quran, banyak sekali murid-muridnya di Madinah. Beliau jadi imam salat di Masjid Nabawi 60 tahun. Nah, qiraat dari Imam Nafi yang saya bacakan rakaat kedua tadi. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Nah, kalau riwayat Warash, riwayat ini, bacaan ini, itu Imam Nafi. Qul ra'aytum in ahlakani Allah wa man ma'i aw rahimana. Jadi kalau Khalaf, qul ara'aytum in ahlakani Allah. Kalau Warash, qul ra'aytum ahlakani Allah wa man ma'i aw rahimana. Mau bacaan kayak begini? Ya, insyaallah nanti saya bulan Ramadan akan menggunakan riwayat Khalaf seperti yang saya baca rakaat pertama. Selama bulan Ramadan, mungkin jam 2, setiap jam 2 malam bersama santri akan dibacakan Al-Quran minimal 1 malam 1 juz dengan riwayat yang tadi. Itu riwayat Khalaf dari Hamzah. Dan bagi yang mau hadir, terutama pada waktu i'tikaf, akan saya terangkan insyaallah keterangan tentang aturan membaca secara teorinya. Di samping praktek setiap sholat, nanti teorinya akan diterangkan. Tapi bagi yang tidak hadir di sana, insyaallah live, ya, live melalui YouTube atau Facebook dan Instagram.
Untuk YouTube akunnya Cahaya Huruf Al-Quran. Jadi di YouTube dibuka Cahaya Huruf Al-Quran. Di Facebook nama saya. Ada yang tidak kenal saya, barangkali ada yang tidak kenal. Ya, jadi nama saya langsung kalau Facebook. Kemudian untuk Instagram juga tulis Cahaya Huruf Al-Quran. Adakah perbedaan makna di balik perbedaan bacaan ini? Untuk yang saya bacakan tadi maknanya sama. Tapi kalau di awal surat Al-Mulk ada sedikit yang berbeda. Yaitu di sini tertulis Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Kalau hafaz Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Ada tafawut, ada tafawut. Ayat ini menjelaskan bahwa antara satu langit dengan langit yang lainnya tidak ada cacat. Ketika dibaca tafawut, tidak ada cacat yang berjauhan. Tafawut, tidak ada cacat yang berdekatan. Pokoknya tidak ada cacat sama sekali. Mau jauh, mau dekat, mau sedikit, mau banyak, tidak ada sama sekali. Maka dengan dua bacaan memberi makna penekanan sama sekali tidak ada cacat. Sekarang umpamanya kita lihat ada perbedaan yang lebih mendasar. Kalau kita perhatikan antara surat dengan riwayat Khalaf dan riwayat Hafaz, kita lihat di ini umpamanya Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Maknya kan tidak ada tanda panjangnya ini. Riwayat Hafaz, riwayat biasa panjang Maliki Yaumiddin. Ada perbedaan Maliki dengan Maliki. Kalau Maliki Yaumiddin artinya Allah pemilik hari pembalasan. Kalau Maliki, Allah penguasa hari pembalasan. Surga dan neraka milik Allah. Kalau Allah menghendaki memasukkan ahli maksiat ke dalam surga, ya ahli maksiat ciptaan Allah. Surga ciptaan Allah, milik Allah. Allah mau memasukkan orang tukang maksiat ke dalam surga, siapa yang mau protes? Surga milik aku penguasa, aku pemilik. Dan itu pasti ada. Banyak orang yang suka maksiat, tapi Allah masukkan ke dalam surga. Hanya menjelang wafat, Allah perlihatkan keadilannya, yaitu dengan yang disebut husnul khatimah. Semoga kita semuanya termasuk orang yang mendapatkan nikmat husnul khatimah. Kalau tukang maksiat saja bisa masuk surga dengan rahmat Allah, ampunan Allah, kita berjuang bukan menjadi tukang maksiat, tapi berjuang menjadi orang yang suka beribadah. Walaupun kita sadar betul ibadah kita jauh dari sempurna, tapi Allah berikan kepada kita nikmat ruku', nikmat sujud pada waktu subuh ini. Semoga ini merupakan bukti bahwa Allah akan memasukkan kita ke dalam surganya. Tentu dengan rahmatnya, dengan ampunannya, bukan dengan amal kita. Gimana kita baca surat Al-Fatihah dengan riwayat yang tadi? Biar yang ngantuk segar. Saya bacakan dan diikuti bersama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, jadi az-sirat ya. Biasa as-sirat, sekarang az-sirat. Shad disatukan dengan zai. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, kita ulang. Siratal ladzina an'amta 'alaihim hum ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, masih terasa asing ya. Ada alaihim. Ya. Jadi untuk alaihim ini ada alaihim, ada alaihimu, ada alaihum. Semuanya dari Jibril, dari Allah. Kalau yang barusan itu qiraat Hamzah, beliau adalah ulama besar di Kufah, Irak. Kalau di Madinah ada riwayat Qalun, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alaihimu ya, itu untuk Qalun dari Imam Nafi, Imam Masjid Nabawi. 60 tahun Imam Nafi jadi imam di Masjid Nabawi dengan bacaan yang alaihimu ghairi ya. Kemudian di Mekah ada Ibnu Katsir, dia membacanya shad pakai sin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sama alaihimu pakai sin. Jadi ada sin, ada shad, ada ishmam. Ada sirata, ada sirata, ada zirata. Itu satu makna. Maknanya enggak berbeda. Hanya untuk satu kabilah pakai sin, kabilah yang lain pakai shad, kabilah yang lain pakai ishmam. Yang asal yang mana? Yang asal pakai sin. Sebahagian ulama qiraat atas dukungan Rasulullah membaca sin menuju huruf ra, menuju huruf qa terasa berat. Sirata, aduh, ra kan tebal, qa kan tebal, sin tipis,
maka disesuaikan menjadi zirat. Yang lainnya lagi menjadi shad. Syirat karena shad lebih dekat kepada tebalnya huruf ra dan ta dari sin. Itu untuk syirat, zirat dan sirat tidak ada perbedaan makna. Tapi untuk maliki dan maliki ada perbedaan makna. Contoh yang lain yang ada perbedaan makna di mana? Umpamanya ada yang lebih jelas. Kita lihat umpamanya surat Al-Maidah. Surat Al-Maidah ini halaman 106 ya. Jadi sekarang dengan teknologi kita gampang nyari halaman ya. Ya, kita perhatikan dalam surat Al-Maidah nih. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ila al-ka'bayn. Untuk riwayat Hafs wa arjulakum. Di sini wa arjulikum. Wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum mardi aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaid. Kalau berhenti riwayat Khalaf minal ghaid. Kalau kita hafaz minal ghaid ya, tidak ada perbedaan. Aw jaa ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisaa aw lamastumun nisa. Untuk riwayat Hafs aw lamastum ya. Itu ada sudah jelas ya. Kita lihat pokoknya riwayat Hafs di sini. Halaman tadi 107. Nah, la-nya panjang. Ya. Untuk riwayat Hafs la panjang. Tapi untuk riwayat Khalaf la-nya pendek. Ini sangat jelas perbedaan maknanya. Kalau dibaca lamastum, lamastum itu menyentuh. Kalau lamastum saling bersentuhan. Ini pembahasan tentang masalah suci. Orang yang punya wudhu, bapak dan ibu sama-sama punya wudhu, lalu bersentuhan, batal apa enggak wudhunya? Kalau dengan bacaan lamastum batal. Kalau dengan bacaan lamastum tidak batal. Ya. Umumnya orang berbicara masalah batal dan tidak batal, madhab kan itu ya. Oh, kalau madhab Syafi'i batal. Kalau Hanafi tidak. Sebelum Imam Syafi'i, sebelum Imam Hanafi lahir batal apa enggak? Yang Imam Asy-Syafi'i lahir pada tahun 150 Hijriah. Sudah abad kedua. Imam Hanafi tahun 80 Hijriah. Sebelum itu kan para sahabat sudah melaksanakan Al-Quran, sudah mengamalkan Al-Quran. Sahabat belajar langsung dari Rasulullah. Ketika mereka bersentuhan, laki-laki, perempuan, suami, istri, batal apa enggak? Baca aw lamastumun nisa. Yang membatalkan itu saling bersentuhan.
Bacaan panjang la itu saling bersentuhan. Berarti apa makna saling bersentuhan? Itu adalah makna yang santun ya, lafaz yang santun dalam Al-Quran. Yang isinya komunikasi intim suami istri, itu yang membatalkan. Jadi kalau cuma sekedar menyentuh, menurut bacaan ini enggak batal. Tapi kalau menurut bacaan yang tadi, bacaan riwayat Hamzah batal. Sebab hanya menyentuh saja batal. Lamastum, kamu laki-laki menyentuh perempuan. Dan ini tentunya kajian panjang antar para ulama. Kenapa kok sampai ada kajian? Soalnya dua-duanya dari Rasul bacaan ini. Dua-duanya dari Jibril, dari Allah. Terus hikmatnya apa? Kok sampai ada dua bacaan yang sangat berdampak pada hukum? Kehidupan masyarakat kan berubah-ubah dan berbeda-beda. Ketika ibu dan bapak yang masih muda-muda, bukan sayanya, yang masih muda-muda, aktif dua-duanya. Pagi-pagi sama-sama mau siap-siap keluar dengan perbedaan aktivitas. Si bapak mau sholat duha dulu, si ibu sudah duluan sholat duhanya. Pas si bapak sudah berwudu, sudah menghadap kiblat, si ibu bilang, Pak, mau duluan ya, sudah ada yang jemput. Oh iya ya. Si ibu cium tangan dulu, bahkan lebih dari itu. Si bapak langsung tergetar, aduh, si ibu telah menggesdang dan aduh, katanya. Saya kalau mau berangkat kan lainnya pakaiannya gitu. Akhirnya si bapak, lah, jadi udah wudu jadi kaganggu kieu lah. Wudu lagi aja deh. Oh, udah wudu lagi supaya sholat khusyuk. Batal apa enggak? Urusan kalimat batal dan tidak batal itu ilmu fikih. Tapi saya merasa ingin khusyuk ibadah, sudah saya wudu lagi aja. Nah, itu mengambil ayat aulamastum, menyentuh saja, udah wudu lagi aja. Tapi kalau ini dijadikan pegangan selamanya, repot juga. Sekarang di Mekah sedang padat-padatnya yang umroh. Ya. Padat luar biasa. Bulan Sya'ban ini, nanti Ramadan lebih padat lagi. Suami istri pertama kali umroh, tawaf, berdesakan, hampir terlepas. Kalau sudah lepas, susah nyarinya. Akhirnya si bapak langsung narik tangannya si ibu. Kata si ibu, waktu batal itu enggak batal. Tapi kalau dianggap batal, kapan mau selesai itu tawaf? Wudunya juga di mana nggak tahu lagi. Berdesakan begitu, keluar dulu, masuk nanti batal lagi, kapan mau selesai? Dengan adanya dua bacaan ini semakin membuktikan bahwa Islam itu sangat perhatian kepada aturan hidup kita yang senantiasa kita lalui. Hubungan dengan Allah jangan terganggu oleh hubungan dengan sesama manusia. Hubungan dengan sesama manusia jangan ditinggal saat hubungan dengan Allah. Tadi umpamanya kita mau sholat duha, bersentuhan dengan lawan jenis. Aduh, gara-gara bersentuhan jadi kaganggu, udah wudu lagi. Sebab wudu itu kan mengkhususkan diri kita mensucikan diri di hadapan Allah. Ketika kita membasuh wajah, hati menjerit kepada Allah, ya Allah, nanti di akhirat wajah ini akan tampil, ada yang putih bersih bercahaya, ada yang hitam kotor bau busuk. Jadikan wajahku ya Allah nanti di akhirat menjadi wajah yang bercahaya bersih saat kita berwudu. Dan itu doa yang diungkapkan oleh Imam Ali radhiyallahu anhu, Allahumma bayyid wajhi wa tabyad wujuh awliyaik. Ya Allah, putihkan wajahku
pada saat engkau putihkan wajah orang-orang yang engkau cintai. Wala tusawwid wajhi wa taswad wujuh a'daik. Janganlah engkau biarkan wajahku hitam pada saat engkau biarkan wajah-wajah orang yang memusuhi agamamu hitam, kotor, membusuk saat berwudu. Nah, ketika kita umpamanya berwudu membasuh wajah, kalbu kita menjadi kepada seperti itu kan akan memfokuskan komunikasi kita dengan Allah. Pada saat sholat, insya Allah akan semakin khusyuk. Khawatir kalau tidak wudu lagi, tidak tercapai kekhusyuan, sehingga kita ingin komunikasi dengan Allah terganggu karena bersalaman dengan lawan jenis. Wudu lagi saja. Itu teh batal apa bukan? Terserahlah. Pokoknya saya ingin khusyuk ibadah. Sebab urusan batal dan tidak batal wudu itu istilah ulama fikih. Bukan Al-Quran yang bilang, bukan hadis yang bilang. Nah, ketika kita sedang dalam keadaan haji, mau tawaf, berdesakan, sekarang sedang khusyuk kepada Allah. Tapi ini istri saya lepas, ngapain pikirin manusia, Allah saja. Enggak begitu. Biar titipan aja kepada Allah. Enggak begitu. Kita ada usaha. Diperintah oleh Allah menjaga. Dan ini sudah terbiasa. Jadi bahkan kita perhatikan ya, suami istri tawaf sering berpegangan tangan. Dan itu tidak terganggu kekhusyuan. Karena sedang fokus di tempat yang khusus, kondisi yang khusus, sudah dipersiapkan sejak lama untuk ke sana. Tetap saja kekhusyuan tercapai. Nah, inilah salah satu bukti mukjizat ilmu qiraat ya. Ini mukjizat ilmu qiraat. Makanya ya saya praktekkan barusan dengan qiraat tersebut biar kita semakin terpanggil untuk meningkatkan rasa syukur kepada Allah. Tidak hanya rasa, tapi juga diamalkan, dibuktikan setiap kali kita beribadah betul-betul terpanggil untuk meningkatkan komunikasi dengan Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah kita bisa hadir seperti ini. Contoh yang lain seperti apa? Kita ambil pemanya surat Al-Baqarah ayat 119, itu lupa lagi. Oh bukan, 216. Ya. Nah di sini surat Al-Baqarah ada kalimat yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, ayat 3, halaman 34 ya. Baik, kita perhatikan halaman 34. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabir. Bagaimana riwayat Khalaf? Qul fihima ismun katsir. Kabir dan katsir. Hurufnya sama, titiknya yang beda. Tapi kan titik menentukan. Zaman Rasul nggak ada titik. Jadi sebetulnya ini adalah sama. Tulisan kabir, tulisan katsir ini sama. Dari Rasulnya sama. Cuma belakangan zaman Abul Aswad Ad-Du'ali, zaman Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, ada perubahan tulisan, ada tanda-tanda. Dan tanda zaman Imam Khalil Al-Farahidi belum begini tandanya. Apalagi pakai warna, gak ada dulu. Bahkan untuk A, untuk I, untuk U itu pakai titik dulu. Ada titik di depan, titik di belakang, dan lain sebagainya. Nah sekarang, apa pengaruhnya bacaan ini?
Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepada engkau tentang hukum khamr dan maisir. Minuman keras, mabok dan judi. Qul, katakan wahai Muhammad kepada mereka, fihima ismun katsir. Pada dua hal ini terdapat dosa yang banyak. Itu katsir. Tapi kalau dengan bacaan ini, dosa yang besar. Dengan dua bacaan kabir dan katsir, banyak dan besar. Apabila satu bacaan, qul fihima ismun kabir. Mereka bertanya kepada engkau tentang khamr dan maisir. Jawab, pada khamr dan maisir ada dosa besar. Ketika seseorang yang minum mabuk dilarang oleh kita, ngapain kami ngurus orang lain, urus diri kamu, aku yang nanggung dosanya juga. Bisa saja orang berkata begitu, duit gue katanya kan gitu, yang minum gue yang masuk neraka juga gue juga, ngapain kamu sibuk-sibuk. Boleh berkata begitu kalau bacaannya cuma ismun kabir, dosa besar menimpa kamu. Ya, aku sudah siap. Kan bisa begitu tuh. Orang yang memang sudah keras hatinya, tidak lagi mempertimbangkan masa depan. Pokoknya sekarang. Tapi dengan adanya bacaan ismun katsir, enggak. Bukan cuma kamu yang dosa. Dosa kamu menyebar kepada yang lain. Pelaku mabuk, pelaku judi, satu orang atau dua orang, tapi yang terkena bencananya banyak orang. Yang terkena bencananya. Karena itu dengan dua bacaan ismun katsir, kita diperintah untuk menghalangi orang mabuk. Kita diperintah untuk menghalangi orang-orang yang judi. Kita harus menasihati mereka. Karena wahai para pejudi, wahai para pemabuk, kamu akan terkena siksa. Dan apabila aku membiarkan, aku juga terkena. Dan bahayanya di dunia pun terkena. Dengan adanya orang yang mabuk, maka bahayanya kepada yang di sekitar. Dalam hadis disebutkan, ada orang yang rajin ibadah tapi kurang ilmu. Ibadahnya luar biasa. Di malam hari tahajud, di depan dia ada yang ibadahnya lebih baik dari dia kelihatannya. Dan ibadah kepala itu ada yang terlihat, ada yang tidak terlihat. Setiap malam itu orang tua kuat berdirinya, kuat rukunya, kuat sujudnya. Si pemuda di belakang, ini si kakek di orang mana nih? Ibadahnya luar biasa mengagumkan. Penasaran, saya mau nanya nih. Kakek ini dari mana? Kok ibadahnya? Aku ini berjuang, ibadah terus, tapi gak bisa kayak kakek. Oh iya, kamu perhatian sama aku ya? Ya iyalah kakek. Maksud kamu buat apa? Ya aku mau tahu juga, mau belajar supaya bisa ibadah kayak kakek. Oh nggak bisa, kamu ikut kakek nggak bisa. Kenapa? Tolong dong ajarin aku. Kakek bisa ibadah seperti ini soalnya punya pengalaman yang lalu. Pengalaman apa? Kalau kamu mau khusyuk ibadah, mau kuat ibadah, harus ikuti gaya kakek dulu. Apa kakek dulu? Kakek itu tukang maksiat. Makanya karena sekarang sudah tua begini dan ibadah ingat maksiat dulu, maka kakek sekarang kuat ibadah. Dan oh gitu ya, kamu mau kayak kakek? Ya mau lah mau. Ya kamu harus maksiat dulu. Ya maksiat bagaimana? Ya bunuh orang lah. Ya nggak mungkin lah. Belum apa-apa aku sudah dihukum mati tuh. Ya, gak apa-apa lah, gak usah bunuh orang. Zina aja zina. Enggak juga. Aku gak mungkin. Kalau enggak zina, mabuk aja ya.
Kayak mikir lah. Ya mabok mah juga ringan. Akhirnya mabok. Setelahnya mabok, nafsu kuat, syahwat naik, akhirnya dia perkosa seorang wanita. Zina lah sudah. 2 dosa. Setelahnya dia zina, maka akhirnya ada yang menyerang dia. Yang namanya orang mabok, orang zina. Akhirnya orang yang menasihati dia, menegur dia, dan dia dibunuh oleh dia. Dan 3-tiganya dosanya. Pas setelahnya dia membunuh, kena hukum dunia. Dia pun harus dihukum bunuh. Tangkap, kemudian disiapkan akan dihukum bunuh. Datang si kakek tadi. Gimana dek? Iya saya kan gara-gara kakek nih. Jadi saya begini. Oh iya kakek juga bertanggung jawab kok. Kakek selamatkan kamu. Gak akan jadi hukum mati. Ya dong segera. Syaratnya 1. Apa syaratnya? Katakan ada Tuhan selain Allah. Betul akan aman. Iya. Akhirnya dia menyatakan ada Tuhan selain Allah. Sudah, akhirnya semua dosa besar dilalui dan tetap saja dihukum mati. Yaitu cerita seperti itu sering disalahartikan. Iya, kalau sudah ada tulisannya akan masuk neraka, walaupun tukang ahli ibadah masuk neraka juga. Bukan gitu. Ini orang yang ibadah tanpa ilmu dan tanpa bimbingan dan tidak ada komunikasi dengan para ulama, hanya mengandalkan semangat, akhirnya tertipu. Sekarang banyak orang yang ahli ibadah disesatkan oleh orang-orang yang disebut ahli agama. Sekarang ini banyak nih. Ya Allah, saya melihat di tidak tahu TikTok atau YouTube lah gitu. Tampilan kiai, tampilan ulama. Dia memegang satu benda. Dia berkata, ini benda ini yang akan menyelamatkan kalian. Jangankan ahli ibadah, tukang maksiat saja dengan benda ini akan masuk surga. La haula wala quwwata illa billah. Tampilannya pakai sorban gede, ngomong begitu. Harganya sekian. Jualan maksiat, jualan kemusyrikan, dibeli oleh orang-orang bodoh. La haula wala billah. Kemudian ada lagi, seorang penceramah. Saya dulu mendengarkan kalimat-kalimat dia bagus-bagus aja. Tapi belakangan terungkap, Allah yang mengungkap tentunya atas izin Allah. Ternyata ada videonya di hadapan umat. Dia berkata, saudara-saudara di sini hidup bersama saya, mencintai saya, menghormati saya, semuanya akan masuk surga. Dan nanti, kata dia, bila saya sudah disuruh masuk surga, saya tidak akan melangkahkan kaki sebelum saya lihat kalian semuanya di surga. Bila di antara kalian ada yang masih di neraka, akan saya datangi neraka agar mengeluarkan orang yang di neraka, segera dikeluarkan. Bila tidak, aku ancam neraka. Kalau aku masuk sama kamu, mati api kamu. La haula wala quwwata illa billah. Ini yang suka mengatakan la ilaha illallah, suka baca sholawat, suka sholat, tapi seperti itu. Pembodohan hanya dengan tampilan. Inilah Indonesia, negara muslimin terbesar di dunia. Kita betul-betul harus waspada karena muslim terbanyak adalah di Indonesia, maka setannya juga terbanyak juga. Dan setan-setan yang menggoda umat Islam di Indonesia tentunya bukan setan sembarangan. Setan tingkat generalnya itu.
Bahkan mungkin mereka juga suka ada muktamar internasional. Perhatikan tuh umat Islam Indonesia. Subhanallah, terutama Jawa Barat. Jawa Barat ini penduduknya 2024 ya, ini sudah masuk Januari Februari sekarang. 2 bulan yang lalu penduduk Jawa Barat 50.350.200 orang. Bila dibandingkan dengan yang tinggal di Jazirah Arabia, satukan Saudi Arabia, Uni Emirat, Kuwait, Bahrain, Qatar, nggak nyampe 50 juta. Atau bandingkan dengan benua Australia, nggak nyampe 50 juta. Ini Jawa Barat ini luar biasa. Makanya Gubernur Jawa Barat ini di atas semua raja di Jazirah Arabia ini. Kita doakan gubernur kita semoga soleh. Aduh, semoga Allah berikan taufik hidayah padanya. Sungguh mudah bagi Allah untuk merubah keadaan siapapun yang dia kehendaki menjadi orang saleh. Kalau Umar bin Khattab pernah mengenduskan pedang ingin siap-siap membunuh Rasul, Allah rubah menjadi orang yang paling cinta Rasul. Bahkan ada teksnya. Umar bin Khattab berkata, "Ya Rasulullah, saya mencintai engkau di atas segala-galanya kecuali diriku." Rasul bersabda, "Enggak, kamu belum mencintai aku sebelum engkau cintai aku di atas mencintai dirimu sendiri." Umar berjuang, diam. Setelah itu dia berkata, "Sekarang aku mencintai kau di atas mencintai diriku." Nah gitu kata Rasul. Untuk Umar berkata begitu, itu benar-benar diresapi di jiwa itu. Kemudian kalau tidak seperti Umar, ada pemimpin yang seperti Abu Thalib. Abu Thalib tidak beriman, tidak membaca 2 kalimat syahadat, tapi melindungi perjuangan Rasul. Nah, kita berdoa memohon kepada Allah, bila ada pemimpin di Indonesia yang bukan ahli masjid, bukan ahli ruku, ahli sujud, kita harapkan dia melindungi ahli masjid, ahli ruku, ahli sujud, walaupun dia tidak seperti Abu Thalib kan. Bila tidak seperti Umar, tidak seperti Abu Thalib, siap-siap seperti Abu Jahal. Sebelum selesai sudah duluan menghabisi umurnya, karena memang dibunuh pada waktu perang oleh hambanya sendiri, oleh anak buahnya sendiri dulu. Ya, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga semua pemimpin kita di negeri kita, karena ini memimpin negara muslimin terbesar di dunia, Allah berikan kepada mereka taufik hidayahnya, sehingga mereka semuanya mendukung kita sebagai umat Islam melaksanakan tugas dan kewajiban. Belajarlah kepada Presiden Korea Selatan, Korea mana itu? Ketika semua agama dilarang oleh dia kecuali umat Islam. Jadi yang lain-lain dipaksa harus ateis, kecuali umat Islam, karena dia lihat umat Islam kehidupannya rukun, bersih, saya menyayangi, cinta, mencintai, aman-aman saja, dia dukung umat Islam. Ya, banyaklah gitu kan para pemimpin seperti itu. Boleh jadi hatinya sudah Islam dia, tapi belum ikrar. Ya Allah lah yang mengatur kapan ikrarnya. Oh, udah terbit fajar ya. Udah terbit matahari, tapi belum, masih ada waktu sedikit lagi. Jadi tadi kalimat qul fihi ma ismun katsirun, kenapa tidak ismun kabirun? Mengingatkan kita sebagai ahli masjid, suka baca Quran, bahwa khamr dan maisir yang dilakukan oleh orang lain tidak bisa kita biarkan karena membahayakan orang banyak.
katsir, banyak dosanya, bukan cuma besar. Kalau riwayat Hafs dari Asim, qul fihima ismun kabir. Kalau riwayat Khalaf, qul fihima ismun katsir. Ini salah satu. Oh, sebelumnya surat tadi kelewat surat Al-Maidah ya. Surat Al-Maidah tadi kalimat wa arjulakum dengan wa arjulikum. Ya. Kalau wa arjulakum itu hubungannya dengan mengusap. Jadi kalimatnya ya ayyuhallazina amanu idza kuntum ila sholati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulikum. Nah, ada wa arjulikum, ada wa arjulakum. Kalau wa arjulikum hukum fikihnya apa? Ini fikih para ulama. Untuk kaki cukup diusap kayak kepala. Kalau dibaca wa arjulakum, untuk kaki harus dibasuh seperti tangan. Kenapa? Bacaan Falsilu wujuhakum, hak dibaca hak ya. Basuh wajah. Wa aydiyakum dan tangan. Wa arjulakum dan kaki, berarti kaki juga. Wa arjula dibasuh. Tapi kalau dibaca wa arjuli, wamsahu biru'usi, usap kepala. Wa arjuli dan kaki juga diusap. Bacaan itu a dengan i sangat berpengaruh bagaimana tuh ya. Tadi kan untuk riwayat ini wa arjulikum, untuk riwayat Khalaf dari Hamzah. Tadi itu surat Al-Maidah ayat 106 ya. Nah, kita perhatikan ayat 106 tadi. Halaman 106. Halaman 106 ayat 6. Nah, ini kan bacaannya wa arjulikum. Makanya dikasih warna biar tidak lupa. Bacaannya bagaimana? Idza kuntum ila sholati fawsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ila al-ka'bayn. Ini berhenti ini berhenti karena ada sukun, mim sukun menghadapi i, itu berhenti. Ini aturannya begitu. Nah, di sini tadi sama wa in kuntum mardi aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-ghaib aw jaa ahadun minkum min al-ghaib aw lamastumun An-Nisa, wakufnya begitu. Kalau riwayat Hafs, aw lamastumun nisa, nah, panjang. Tapi kalau riwayat Khalaf, aw lamastumun nisa, ini berbeda. Allahu a'lam. Tidak ada pertanyaan? Ada banget, misalkan dulu. Ini mengenai umroh wanita, ya. Kalau tidak dengan mukim itu haram. Apa betul itu? Iya. Hukum umroh, hukum haji ada kekhususan dalam sekian banyak hal. Haji dan umroh sama hukumnya dengan sholat, saum. Oleh karena itu ada perbedaan masalah wanita keluar kota. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan, nanti ini kepada seorang sahabat, nanti kamu la taroyanna dulu apa lagi redaksi hadisnya,
engkau nanti akan menyaksikan seorang wanita dari Yaman pergi sendirian naik unta, tidak bermaksud kecuali untuk tawaf. Itu hadis riwayat Bukhari. Hadis ini memberi makna bahwa untuk haji dan umroh tidak sama hukumnya dengan untuk jalan-jalan. Ibu-ibu kalau jalan-jalan, terutama yang muda-muda, harus ada mahram, begitu kata Rasulullah. Itu zaman dulu kondisinya berbeda. Dan sekarang mau pakai mahram ataupun tidak pakai mahram mirip sama-sama saja. Kalau sekarang naik pesawat sendirian seorang wanita lebih aman saat ini daripada rame-rame wanita jalan-jalan bukan naik pesawat, karena sekarang sudah ada pergaulan wanita dengan wanita. Kacau sekali sekarang ya. Jadi sebetulnya bukan tentuan, tapi masalahnya adalah masalah keamanan. Makanya seorang mufti kerajaan Saudi namanya Syekh Al-Ubaikan, dia mengatakan pemahaman tentang pentingnya wanita keluar harus pakai mahram perlu dipahami dengan memperhatikan kondisi. Intinya untuk mencapai keamanan. Bila aman meskipun sendirian, tidak masalah. Dan sekarang sudah terbiasa. Seorang ibu dosen keluar kota ngajar di luar, dia seorang guru besar, biasa pergi sendirian kemana-mana. Atau dokter, gak ada gangguan. Sementara sekarang sebaliknya, mau laki-laki mau perempuan berduaan. Sekarang di mana lagi? Di Thailand ya. Di Thailand sudah ditetapkan sekarang undang-undang boleh perkawinan sesama jenis. La haula wala quwwata illa billah. Udah parah sekali. Jadi kalau begitu maka umroh, haji buat ibu-ibu yang penting keamanannya terlihat bisa diharapkan, tidak mesti sama mahram. Makanya sekarang untuk visa baik umroh ataupun haji tidak ada syarat mahram lagi. Dulu ada syarat mahram untuk umroh tapi haji enggak. Sekarang umroh haji sudah tidak lagi ada syarat mahram. Allahu a'lam. Baik, kita cukupkan barangkali. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma aqsim lana min khashyatik ma yahulu bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqin ma tuhawwinu bihi 'alaina musibati dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana. Allahumma ij'alhu waritha minna. Allahumma ij'alhu waritha minna. Allahumma ij'alhu waritha minna. Allahumma ij'al tha'rana 'ala man zalamana wa ansurna 'ala man adana. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina ya rabbana man la yakhafuka wa la yarhamuna. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kurang lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.